Halo, halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Pak Fandi Fitrianto Kurniawan SPDGR. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran dengan tujuan untuk memenuhi tugas pembelajaran berbasis TIK level 3 ya. Kita mulai ya anak-anak semuanya. Ini media pembelajaran menggunakan Canva. Semoga bisa menarik perhatian kalian. Ya, hari ini layan BK-nya semoga bisa bahagia dan menyenangkan. Next. Materi kita hari ini adalah ini ya. Materi kita hari ini adalah tentang motivasi dan cara belajar yang efektif ya. Dengan tujuan kalian itu bisa mengetahui motivasi secara pasti dalam diri kalian. Bisa menemukan motivasi dalam diri, bagaimana bisa meningkatkan semangat dalam belajar serta menemukan cara belajar yang paling efektif dari diri kalian sendiri ya. Itu. Next. Nah, ini sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Ini kebetulan materinya untuk kalian kelas 10. Jadi kita perkenalan dulu ya. Nama saya Bapak Fandi Fitrianto Kurniawan SPDGR dari SDN Sekarang, SMP-nya SMPN 1 Peleman, SMA-nya juga S1 Peleman. Saya S1-nya dari Universitas Negeri Malang S1 BK dan sudah menempuh pendidikan profesi juga. Alamat rumah saya ini ya, semoga bisa bermanfaat buat kalian kita kenalannya ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus tahu ya sebelumnya apa sih belajar itu? Yaitu adalah belajar itu adalah suatu kegiatan yang menimbulkan adanya perubahan kognitif, afektif dan psikomotor pada diri seseorang. Ya. Jadi kalau kalian itu sebenarnya kalau belajar simpelnya itu kan belajar itu kalau kita rangkum ya itu ada belajar, membaca dan menghafal. Kalau memahami gimana? Boleh memahami. Orang sebelum memahami pasti membaca dulu. Nah, apakah belajar menghafal itu salah? Tidak. Tidak salah. Ya. Banyak sekarang itu salah persepsi katanya menghafal pelajaran yang boleh. Kadang suatu materi, suatu hal perlu kita hafalkan seperti rumus dalam matematika, fisika, itu kan harus ada yang hafal, tidak boleh yang tidak hafal. Kadang perlu hanya kita baca berulang-ulang itu akan bisa membuat belajar. Nah, tujuannya itu adalah bisa meningkatkan belajar dan menemukan cara belajar efektif ya materi ini. Ini pengertiannya. Harus ada perubahan dan tidak bisa menjadi bisa. Lanjut motivasi. Apa sih motivasi itu? Kadang motivasimu apa melakukan ini? Yaitu sesuatu yang memberikan semangat dalam melakukan aktivitas dan kegiatan. Nah, itu motivasi atau penyebabnya apa? Motivasinya apa melakukan kegiatan itu atau sesuatu yang bisa memberikan semangat apa? Kita mencari itu dalam diri kalian nanti. Kita melakukan refleksi dalam diri kita supaya kita bisa mengetahui apa sih kira-kira yang bisa membuat kita itu semangat dalam belajar. Nanti kita akan bantu, kita dampingi ya. Nah, ini dalam ini tadi materi yang saya sampaikan nanti akan menyangkut pengertian motivasi sudah tadi, pengertian efektif, pengertian belajar, kemudian menemukan cara agar semangat belajar yang efektif dan efisien. Ingat ya, ada efektif dan efisien. Itu biasanya berkaitan dengan waktu. Jadi kita tidak membuang-buang waktu banyak untuk belajar, tapi hasilnya pakem, luar biasa. Mantap di pikiran dan di hati kita. Ini ya, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan dalam kegiatan ini nanti biar menarik, tidak membosankan, tidak Bapak saya sendiri, Bapak saya atau Bapak sendiri yang bicara, tapi kalian juga aktif dalam belajar. Nanti kita akan membentuk kelompok ya. Silakan kalian membentuk kelompok yang sudah Bapak bagi kemarin, yang menghitung 1 sampai 5 angka yang sama silakan berkumpul ya. Tujuan apa untuk diskusi kelompok ini masuk dalam P5 Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Di antaranya ada 3 hal yang Bapak gali nanti di kalian, yaitu ada gotong royong, benar kritis dan kreatif ya. Sebelumnya sekalian biar tahu ya apa sih gaya belajar kalian. Nah,
Kalian harus tahu, ini bisa diklik di HP kalian masing-masing ya. Nah, kalau sudah, kalian bisa tentukan nanti belajar visual, auditori, kinestetik. Maaf ya, ini auditori, kinestetik. Visual itu berkaitan dengan apa yang dilihat. Banyakan ini anak yang tipe belajarnya itu suka melihat video atau gambar-gambar seperti itu. Gambar-gambar, video bergerak, dia suka sekali. Kalau auditori itu lebih suka belajar itu hal yang ada suaranya, video ada suaranya, atau bisa juga dia belajar sambil mendengarkan musik itu. Bisa. Kinestetik itu tipikal belajar yang ada praktiknya, diperagakan secara real, nah, praktik dan sebagainya. Nah, kalau sudah, nanti kalian akan presentasi ya, per siswa atau bisa per siswa, bisa per kelompok. Nanti akan Bapak kasih waktu sendiri. Ya. Nah, silakan dalam suatu kelompok itu kalian berkenalan, saling tukar nomor HP, saling menghafal nama teman-temannya. Nah, ini pentingnya menghafal. Kalau nggak hafal temannya cuma memahami kan nggak bisa. Kita sebelum memahami harus tahu nama orangnya dulu. Nah, orangnya bagaimana. Keuntungannya apa? Ini diskusi kelompok. Bisa berkolaborasi, bisa menambah teman, cepat beradaptasi, dan sebagainya. Ini ada pemantauan proyek, Bapak nanti akan keliling bagaimana siswa itu harus aktif ya di dalam kelompok. Nah, tidak boleh pasif, harus saling membantu. Di kelompok silakan ditentukan ketua kelompoknya siapa. Kalau ada teman yang sekiranya itu pendiam dibantu. Kalau bahasa Jawanya dibolo dia, didekati secara personal biar aktif anaknya. Nah, ini ya ada fase-fase progresnya, ada 60% selesai, 80%, 70%. Silakan kalian bebas. Tidak harus 100%. Ya, silakan misalkan sudah 60% diskusi dianggap selesai, silakan dipraktikkan di depan kelas ya. Tadi misalkan dalam satu kelompok itu kalian merenungkan diri. Dalam satu kelompok membantu. Kira-kira motivasi apa yang membuat dia semangat belajar? Apakah harus ada musik, harus ada video, harus dibelikan sesuatu dengan orang tuanya biar semangat belajar? Itu setiap orang beda-beda. Ya, sumber belajar kalian bebas menggunakan, bisa menggunakan laptop, internet, perpustakaan, kalian bebas ya, karena kita kan kalian menggunakan kurikulum merdeka, jadi sesuaikan dengan sumber belajar yang kalian suka, biar bisa menikmati belajar itu, belajar sepanjang hayat, menyenangkan. Ya, itu aja yang bisa Bapak sampaikan di video pembelajar ini. Semoga kalian bisa mengetahui ya motivasi apa yang membuat kalian semangat belajar dan cara belajarnya. Semoga belajar kalian menyenangkan dan bisa kembali ke rumah nanti membawa ilmu yang bermanfaat. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.